Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Seperti judulnya, hari ini aku akan sharing aktivitas aku di pagi hari. Jadi ini tadi tuh aku udah belanja sayur di mas-mas yang biasanya emang lewat di komplek ini. Ini tadi aku juga udah bersihin kulkas aku yang super berantakan karena pas isoman kemarin tuh aku bener-bener gak ngurusin dapur dan kulkas. Namanya juga orang sakit ya teman-teman, mana kepikiran sih buat bersih-bersih kayak gitu. Tapi ini tadi gak aku rekam, sekarang kulkasnya alhamdulillah udah bersih. Dan aku juga udah selesai food prep, lega banget ya kalau kulkas tuh udah bersih dan kita udah selesai nata semuanya. Jadi kalau masak tuh nanti cepat. Dan setelah ini aku mau langsung masak aja tumis sayur brokoli kesukaan anak dan suami aku. Pokoknya mereka tuh doyan banget kalau dimasakin tumis ini. Dan alhamdulillahnya di sini tuh harga sayur murah-murah ya teman-teman. Jadi biasanya untuk sekali masak tumis aku pakai 1 kilo brokoli dan itu harganya cuma sekitar 18.000 aja teman-teman. Itu murah banget sih menurut aku. Pokoknya harganya tuh beda jauh banget kalau dibandingkan kita beli di supermarket. Dan sekarang aku mau langsung aja nyiapin bumbunya. Jadi bumbu untuk tumis ini tuh aku cuma pakai 3 siung bawang putih dan setengah bawang bombay. Sekarang ini di usiaku yang memang udah menyentuh kepala 3, aku tuh lebih berhati-hati dalam memilih makanan ya teman-teman. Aku lebih banyak mengkonsumsi sayur, mengurangi konsumsi santan dan juga mengurangi konsumsi gula ya tentunya. Dan di era yang sudah modern ini banyak banget peralatan dapur yang bisa membantu kita untuk memulai hidup sehat. Salah satunya adalah rice cooker low carbo dari Norch Appliance ini. Rice cooker ini bisa mengurangi kandungan gula pada nasi sampai 33,9% loh teman-teman. Menurutku ini wow banget. Tapi sebelum lanjut kita unboxing dulu ya. Jadi saat pertama kali buka dusnya tadi ada greeting card dan juga ada kartu garansi yang berlaku 1 tahun. Dan ini dia rice cookernya, bener-bener cantik banget. Seperti yang teman-teman tahu, aku tuh suka banget peralatan dapur warna putih. Jadi ini tuh sesuai banget dengan selera aku, Masya Allah. Di dalamnya kita juga dapat bonus 1 centong nasi yang warnanya juga putih. Dan setelah ini aku mau melepas plastik penutupnya dulu. Ini tuh satisfying banget ya teman-teman kalau melepas plastik dari barang baru kayak gini. Dan sekarang kita langsung aja ya buka rice cookernya. Cara buka rice cookernya tinggal dipencet kayak gitu aja. Dan ternyata di dalamnya kita masih dapat bonus lagi gelas takar untuk beras. Kemudian ini juga ada kabel yang bisa kita pasang nanti. Dan ini juga ada carb reducing basket. Dan yang terakhir ada inner pot ya teman-teman. Sekarang aku mau pindahin rice cooker low carbo dari Norch Appliance ini ke meja dapur, jadi nanti masaknya lebih gampang. Dan sebelum aku lanjut masak tumis brokoli, pastinya harus masak nasi dulu dong ya. Jangan sampai sayur dan lauknya udah siap tapi ternyata kita lupa belum masak nasi, itu asli nyesek banget sih. Pasti teman-teman udah ngerasain juga sih ya kayak gitu. Sebelum mulai masak, jangan lupa untuk pasang kabelnya, itu gampang banget tinggal dicolokin kayak gitu aja ya teman-teman. Rice cooker low carbo dari Norch Appliance ini memiliki daya listrik 400 watt dengan kapasitas nasi 2 liter. Selain itu, tampilannya sudah menggunakan LED display yang praktis dengan beberapa pilihan tombol untuk berbagai menu. Dan yang paling penting, rice cooker ini sudah menggunakan bahan yang aman dengan desain yang compact dan minimalis. Jadi selain mendapatkan fungsi yang maksimal, kita juga bisa menikmati desainnya yang sangat cantik ini. Rice cooker low carbo dari Norch Appliance ini juga sangat mudah dibersihkan karena tutup bagian dalamnya ini mudah dilepas pasang loh teman-teman. Dan sekarang aku akan contohkan gimana cara lepas pasangnya ya. Jadi ini adalah carb reducing basket yang akan kita pakai setiap kali masak nasi low carbo dengan kapasitas 1 liter. Yang selanjutnya ada inner pot dengan kapasitas 2 liter yang anti lengket dan ini cocok banget untuk dipakai untuk masak sehari-hari. Selain itu, rice cooker dari Norch Appliance ini juga dilengkapi dengan handle yang memudahkan kita untuk memindahkan rice cookernya ke tempat yang lain. Nah, sekarang aku mau nyuci inner pot dan carb reducing basketnya karena ini kan baru ya teman-teman. Sebelum digunakan, memang sebaiknya dicuci dulu.
Ini aku pakai sabun cuci piring biasa aja, tapi pastikan kita menggunakan spons yang permukaannya tidak kasar ya. Dan sebaiknya kita tidak mencuci menggunakan kawat ya teman-teman. Sekarang sambil nunggu inner pot dan carb reducing basketnya kering, aku mau ambil beras dulu untuk dimasak. Ini aku ambil beras kira-kira 400 gram ya. Selanjutnya aku mau langsung nyuci berasnya aja. Biasanya aku nyuci beras pakai air keran ya teman-teman, jadi pakai air mentah dan 2 kali bilas. Sebelumnya aku tuh nggak tahu kalau kita bisa masak nasi low karbo pakai rice cooker, dan pas tahu kalau ternyata ada fitur kayak gitu, aku tuh seneng banget dan ini akan sangat membantu ya buat teman-teman yang ada rencana atau program diet. Dan akhirnya aku mengganti rice cooker aku yang sebelumnya dengan Norge Appliance ini untuk masak sehari-hari karena secara fungsi dan desain udah cocok banget sih di aku. Sekarang lanjut lagi ya, ini aku lagi proses nyiapin beras untuk masak nasi low karbonya. Jadi kalau masak nasi low karbo, beras dan airnya tuh terpisah loh teman-teman. Jadi kita cuma masak berasnya pakai uap. Dan tips dari aku untuk menghasilkan nasi yang lebih lembut ketika memasak nasi low karbo kayak gini, kita harus mengisi air di inner pot sampai tingginya hampir menyentuh keranjang atau basketnya ya teman-teman. Kira-kira seperti yang udah aku contohkan di video tadi. Sekarang yuk langsung aja kita mulai masak nasinya. Selain bisa kita gunakan untuk memasak nasi low karbo, rice cooker dari Norge Appliance ini juga bisa kita gunakan untuk memasak berbagai jenis hidangan seperti yang tersedia di menu, misalnya congee atau bubur, cake atau roti, steam atau kukus, sup, dan juga yogurt. Tapi karena sekarang kita mau masak nasi low karbo, jadi aku langsung aja pilih menu yang low carbo rice. Atau kalau mau lebih cepat kita bisa langsung aja pencet tombol shortcut yang bertuliskan low carbo itu ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah beres dan sekarang kita tinggal nunggu aja sampai nasi low karbonya matang secara otomatis. Dan nanti akan ada suara peringatan ketika nasinya sudah matang. Sekarang lanjut lagi ya, aku mau nyiapin bahan-bahan buat masak tumis brokoli. Jadi selain brokoli di tumis ini nanti aku juga akan tambahkan jamur kancing ya teman-teman. Untuk brokolinya tadi aku pakai 1 kilo, itu kira-kira sekitar 3 batang brokoli yang udah aku iris-iris dan udah aku food prep ya tadi. Kalau menurut teman-teman 3 batang brokoli harganya 18.000 tuh murah nggak sih? Kalau menurut aku murah sih ya. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman? Boleh dong komen di bawah. Dan setelah ini aku mau lanjut iris-iris jamur kancingnya. Ini aku pakai 1 kantong kecil gitu ya teman-teman, tapi udah lumayan banyak sih untuk dicampur di tumis ini. Aku bersyukur banget karena di tempat tinggal aku yang sekarang tuh sayuran murah dan lengkap, lauk tuh harganya juga murah kalau dibandingkan ketika biaya hidup aku di Papua dulu ya teman-teman. Pokoknya tahun 2022 ini tuh aku merasa banyak sekali Allah melimpahkan berkah buat aku dan keluargaku, Masya Allah. Dan sekarang kalau mau berkunjung ke rumah orang tua tuh deket, gak banyak mikir kayak dulu. Pokoknya beda banget pas di Papua dulu, kalau mau pulang tuh harus nabung, mikirnya lama, karena sekali pulang tuh biayanya lumayan ya teman-teman. Apalagi pas anak aku usianya udah di atas 2 tahun, itu harga tiketnya dihitung 1 full, jadi semakin membengkak sih setiap kali pulkam. Tapi alhamdulillah banget itu semua udah terlewati dan semoga aku, suami, dan anak aku gak kembali lagi ke Papua kecuali untuk kepentingan liburan ya. Jangan sampai ditempatkan di sana lagi ya Allah, doain ya teman-teman. Karena suami aku tuh kerjanya memang pindah-pindah ya teman-teman, setiap beberapa tahun sekali. Jadi kalau aku mungkin dalam beberapa tahun masih konsisten upload di YouTube, kalian akan lihat aku juga sering pindah-pindah kontrakan. Dan untuk sekarang aku dan suami tuh pengennya tinggal bersama terus. Jadi nanti kemanapun suami aku pindah, insya Allah aku akan ikut terus. Itu juga salah satu alasan kenapa aku jadi ibu rumah tangga. Jadi karena aku memang pengennya tuh ikut kemanapun kantor suami aku pindah. Dan alhamdulillah banget di akhir tahun kemarin aku tuh dipertemukan dengan YouTube. Jadi aktivitas ini cocok banget walaupun aku pindah-pindah kota tuh nggak ngaruh ya teman-teman. Karena ini kan lewat sosial media dan internet. Pokoknya YouTube itu juga salah satu berkah terbesar yang diberikan Allah kepadaku di tahun ini. Semoga kedepannya aku tetap konsisten upload di YouTube dan berbagi hal-hal yang bermanfaat atau menghibur buat teman-teman semuanya. Doain ya. Oh iya, aku sekalian dong minta kritik dan sarannya buat aku tentang semua video yang udah aku buat. Kalau ada kritik yang membangun, aku akan sangat berterima kasih. Kalian boleh langsung aja komen di bawah ya. Sekarang lanjut lagi ya, kita masuk kegiatan masak-masaknya. Tadi aku udah tumis bawang putih dan bawang bombaynya pakai minyak sedikit aja.
Terus aku lanjut langsung masukin air sedikit dan langsung masukin jamur dan brokolinya. Jadi setahu aku kalau lagi numis kayak gini tuh kita memang harus menambahkan air dulu sebelum memasukkan sayuran ke dalam wajan ya teman-teman. Karena sayuran itu nggak disarankan untuk langsung menyentuh minyak. Itu setahu aku sih, kalau menurut kalian ini salah boleh langsung aja komen di bawah ya. Untuk bumbunya ini tadi aku cuma pakai garam, gula, sedikit kaldu jamur, dan saus tiram ya. Ini tuh enak banget dan numisnya nggak perlu terlalu lama ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka brokoli mungkin nggak akan doyan sih makan sayur ini. Jadi ini khusus buat orang-orang yang suka brokoli aja ya. Padahal menurutku brokoli ini adalah sayuran yang cukup mahal ya kalau dibandingkan sayur yang lain. Tapi ternyata masih ada juga yang nggak doyan, tapi namanya juga selera sih ya. Alhamdulillah ini numisnya udah selesai. Sekarang aku mau lanjut aja masukin tumisan sayurnya ke dalam mangkuk ya. Satu mangkuk sayur kayak gini tuh udah bisa untuk 2 kali makan buat aku, anak, dan suami aku. Karena memang kami keluarga kecil ya teman-teman. Gimana nih, tertarik buat masak kayak gini juga nggak? Kalau teman-teman recook boleh ya tag aku. Alhamdulillah ini nasinya udah matang. Tadi sudah terdengar juga suara peringatan ketika nasinya matang. Setelah ini kita akan lihat kira-kira nasi low karbo tuh kayak apa sih. Jadi ini dia nasinya. Kalau menurut aku pribadi, secara rasa nasi ini nggak ada bedanya sama sekali dengan nasi biasa yang kita masak. Tapi secara tekstur ini sedikit sekali lebih kering daripada nasi yang biasa aku masak. Dan ini aku tunjukkan kalau air tajinnya tuh tetap di dalam inner pot ya teman-teman. Jadi tetap terpisah dari nasi yang aku masak tadi. Air tajin yang terpisah dari nasi itulah yang menyebabkan nasi ini menjadi rendah gula atau rendah karbo ya teman-teman. Kalau menurut suami aku, nasi low karbo yang aku masak kemarin itu adalah tekstur nasi yang paling sempurna. Jadi nasinya tuh matang terpisah per biji gitu, dan menurutku ini adalah tekstur nasi yang paling pas untuk kita buat masak nasi goreng gitu loh teman-teman. Dan setelah berdiskusi dengan suami, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan rice cooker low karbo dari Norch Appliance ini sebagai rice cooker yang akan digunakan untuk masak nasi sehari-hari. Karena kapan lagi dong kita bisa makan nasi dengan kalori rendah, jadi nggak perlu mengurangi porsi nasi saat diet. Dan karena tadi pas belanja di abang-abang sayur aku tuh nggak kebagian lauk sama sekali. Akhirnya lauknya aku tadi udah beli, dan sekarang aku mau langsung angetin aja buat siap-siap makan. Buat teman-teman yang pengen samaan juga pakai rice cooker low karbo dari Norch Appliance, atau buat teman-teman yang masih penasaran dan pengen cari-cari info dulu, bisa langsung aja cek di description box aku. Di situ sudah aku sertakan link Instagram dan Shopee dari Norch Appliance, jadi kalian bisa langsung aja cek ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut makan sama anak aku. Semoga video yang aku share hari ini bermanfaat, dan kalau ada salah kata aku minta maaf ya. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.